Shalom, salam jumpa kembali bersama saya dalam program Living Truth, Kebenaran yang Hidup. Saudara-saudara sekalian, kebenaran firman Tuhan hari ini saya ambil dari Hezkiel pasal 36, ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya." Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, ini merupakan pernyataan Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan kepada umat pilihan Tuhan ketika mereka ada di negeri pembuangan di Babel. Ini firman yang disampaikan oleh seorang nabi yang bernama Yehezkiel kepada bangsa Yehuda yang ada di negeri Babel. Ketika mereka mengalami diaspora ke negeri Babel oleh karena dosa dan pelanggaran mereka. Nah, ini terjadi pada zaman Daniel dan teman-temannya. Setelah sekian lama mereka ada di negeri pembuangan, maka firman Tuhan ini datang kepada mereka sebagai sebuah pesan yang isinya adalah Tuhan hendak memberikan pembaharuan hidup kepada umatnya. Menarik dari ayat ini adalah pembaharuan hidup yang akan dialami oleh umat Tuhan itu berangkat dari manusia batiniah mereka. Jadi kebanyakan gereja Tuhan orang percaya menerjemahkan pemulihan hidup, pembaharuan hidup itu selalu saja dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah. Tetapi untuk teks yang baru saja kita bacakan ini merupakan pesan Tuhan kepada bangsa pilihan Tuhan waktu itu agar mereka bisa kembali memiliki makna hidup yang baru, makna hidup yang benar di dalam Tuhan sebagaimana sesungguhnya status mereka yang adalah umat pilihan Tuhan. Sebagai umat pilihan Tuhan mereka harus menampilkan, mereka memancarkan kualitas hidup mereka sebagai umat pilihan Tuhan yang melalui hidup mereka nama Tuhan dipermuliakan. Tapi bagaimana jika keberadaan hidup umat Tuhan tidak sesuai dengan yang diharapkan Tuhan? Masalahnya di sini, saudara-saudara. Karena itu, Tuhan bertindak atas kehendaknya sendiri, segera memulihkan keberadaan hidup umatnya, walaupun mereka ada di negeri pembuangan. Mereka di negeri Babel, dan tentu negeri Babel merupakan negeri yang dipenuhi dengan berbagai macam penyembahan berhala, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang bertentangan dengan kehendak hati Tuhan, itu marak dan juga subur tumbuh di negeri pembuangan atau di wilayah Babel, Babilonia pada zaman itu. Saudara-saudara, bagaimana agar umat Tuhan bisa mengalami pembaharuan hidup? Kalimat pertama Alkitab berkata, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Saudara perhatikan kalimat-kalimat ini atau kata-kata yang tertera pada ayat ini. Pertama, Tuhan berkata, "Kuberikan kepadamu hati yang baru." Yang berikut, roh yang baru, diam dalam batinmu. Kemudian, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Artinya apa, saudara-saudara? Tuhan akan bertindak menjauhkan dari diri kita, dari diri umatnya, hati yang keras, hati yang tidak sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Dan kemudian Tuhan memberikan kepada umatnya hati yang taat. Saudara-saudara, dalam teks bahasa Inggris, kata hati yang keras ini menggunakan istilah the heart of stone, hati batu. Sementara hati yang taat dalam teks bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata heart of flesh, hati daging, hati yang lembut. Saudara-saudara, ini apa, saudaraku? Ini menunjukkan tentang kehidupan kita ternyata itu dimulai dari kondisi hati kita yang sebenarnya.
Jadi Tuhan memulai pembaharuan hidup atas umatnya dimulai dari hati mereka. Dan saya percaya hal yang sama juga Tuhan akan lakukan bagi kita. Ketika Tuhan menawarkan kepada kita tentang pembaharuan hidup, maka wilayah yang hendak dijamah dan dipulihkan oleh Tuhan, yang diperbaharui adalah wilayah batin kita. Karena itu Tuhan menggunakan kata hati baru dan roh yang baru. Dia akan berikan kepada kita hati baru dan roh yang baru. Apa sebenarnya yang hendak ditekankan dalam teks ini? Yang dimaksudkan adalah Tuhan akan memberikan kepada kita manusia roh atau manusia dengan keadaan batin yang baru di dalam Tuhan. Karena sesungguhnya saudara-saudaraku, kalau batin kita, manusia roh kita beres dan benar di hadapan Allah, maka selanjutnya pola pikir kita, penglihatan kita, segala tindak tanduk hidup kita juga pasti baik. Itu sebabnya wilayah yang paling penting yang harus didaur ulang, yang harus diproses kembali adalah wilayah batin kita. Tuhan menggunakan kata, kuberikan kepadamu hati yang baru, kuberikan kepadamu roh yang baru. Ini menunjuk kepada manusia batinnya kita. Kalau kita membaca Injil, saudara-saudara, kita menemukan khotbah-khotbah Tuhan Yesus, pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, lebih banyak menyentuh aspek batiniahnya kita. Lebih banyak menyentuh aspek manusia roh kita. Kenapa? Karena Tuhan lebih fokus menata manusia batiniah kita ketimbang manusia lahiriah kita. Itulah sebabnya, saudaraku yang diberkati Tuhan, ada sebuah pernyataan dalam bahasa Inggris berbunyi seperti ini. Sometimes God does not change your situation because He wants to change your heart. Artinya, kadang-kadang Tuhan bertindak tidak mengubah situasi kehidupan kita, karena Tuhan lebih fokus untuk mengubah hati kita. Mengapa Tuhan harus lakukan ini? Karena bagi Tuhan, hatimu dan hatiku itu lebih penting bagi Dia. Lebih penting Tuhan mengubah hati kita ketimbang Tuhan mengubah situasi hidup kita. Ini saya sebut sebagai tindakan Tuhan yang maha bijaksana. Jadi pada waktu itu saudara-saudara, ketika bangsa pilihan Tuhan ada di negeri pembuangan, Tuhan tidak berkata, aku akan memulihkan ekonomimu, aku akan memulihkan kebutuhan-kebutuhan lahiriamu. Tidak. Yang pertama kali yang Allah lakukan adalah, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru. Hadirnya hati baru dan roh baru dalam diri umat Tuhan atau dalam hidup kita orang-orang percaya, maka proses pembaharuan itu akan terjadi. Dan bagaimana Tuhan melakukan ini, saudara-saudara? Bagaimana Tuhan mendatangkan hati baru dan roh yang baru? Apakah ada hati yang melayang atau turun dari surga langsung diberikan kepada kita, dan hati yang ada dalam diri kita dicabut, kemudian diganti, begitu? Tidak. Saudara perhatikan ayat yang ke-27. Ini saya percaya, saya kira ayat ini merupakan kunci pokok untuk memahami bagaimana Tuhan bekerja untuk memulihkan umatnya. Firman Tuhan berkata, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi ini inti dari hati baru serta roh yang baru. Tujuan Tuhan mendatangkan hati baru atau memberikan hati baru dan roh baru dalam hidup kita sebagai orang percaya adalah agar kita bisa melakukan segala tuntutan Tuhan. Alkitab berkata, kamu akan hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Cara Tuhan mengubah atau cara Tuhan memberi kita hati baru, cara Tuhan mengubah manusia batinia kita dengan menghadirkan roh baru dan juga hati baru dalam hidup kita, yang saya sebutkan sebagai pembaharuan roh, pembaharuan batin kita manusia, adalah Tuhan menaruh rohnya di dalam diri kita. Alkitab berkata dalam ayat 27, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Jadi roh Tuhan akan diam di dalam batin kita. Kalau kita bandingkan dengan kitab Kejadian pasal 6,
Di dalamnya ada sebuah kalimat yang tertulis begini, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia adalah daging. Sebenarnya saudara-saudara, terjemahan dari kalimat itu lebih tepat diterjemahkan seperti begini. Rohku tidak akan terus-menerus berlawanan atau bertentangan dengan manusia, karena manusia adalah daging. Saudara perhatikan kata, roh Tuhan tidak selamanya bertentangan dengan manusia. Jadi kata diam tadi dalam kitab Kejadian pasal 6 itu, saudara-saudara, itu mengartikan bahwa roh Tuhan tidak terus-menerus berjuang melawan kita. Mengapa? Karena kita adalah manusia daging. Flesh, bahasa Yunaninya sarkos. Hal ini menunjuk kepada apa, saudara-saudara? Kecenderungan manusia adalah selalu melakukan hal yang jahat. Saudara bisa baca Kejadian pasal 6 ayat yang kelima bahwa Tuhan menyesal telah menjadikan manusia. Kenapa? Karena segala kecenderungan hati manusia, segala kecenderungan yang muncul dari manusia adalah melakukan hal-hal yang jahat. Karena itu muncul kata, roh Tuhan tidak selama-lamanya tinggal dalam manusia. Karena manusia adalah daging. Daging itu bicara tentang pertentangan, perlawanan dengan kehendak Allah. Tetapi dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 27 ini luar biasa. Tuhan berkata, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Jadi Tuhan tahu penyebab segala kerusakan moral, tindakan hidup kita, pikiran kita, roh kita, batin kita rusak itu adalah karena kita telah terputus dengan sang sumber kehidupan, yaitu Tuhan sendiri. Roh Tuhan harus diam dalam diri kita. Ketika roh Tuhan hadir dalam diri kita, maka di sana proses pembaharuan manusia batinnya kita mulai berjalan. Karena itu saudara-saudara, dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan dilanjutkan dengan Kisah Para Rasul dan juga surat-surat perjanjian baru lainnya, Paulus menggunakan istilah kita adalah ciptaan baru. Kita adalah manusia baru di dalam Kristus. Kenapa? Karena ketika Kristus naik ke sorga, dia berkata, kamu harus tinggal di kota Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Jadi para murid dijanjikan Roh Kudus, bukan supaya mereka memiliki power kuasa untuk melakukan hal-hal yang besar, mujizat-mujizat dalam pelayanan, pengabaran Injil, menyelamatkan jiwa-jiwa. Tapi lebih dari itu adalah mereka bisa mengalami pembaharuan hidup. Dengan pembaharuan hidup yang mereka miliki, maka mereka bisa efektif menjadi saksi Tuhan. Mereka tidak lagi hidup menjadi tawanan daging. Sehingga kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-24, Paulus berkata bahwa sekarang aku sebagai tawanan roh, aku akan pergi ke Yerusalem. Aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku, tapi yang aku tahu adalah bahwa dari kota ke kota, roh Tuhan telah berkata, penjara dan sengsara telah menunggu aku. Tapi Paulus taat. Kenapa? Karena dalam diri Paulus sudah ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan. Hal yang sama akan terjadi dalam hidup kita. Ketika Roh Tuhan ada dalam diri kita, maka proses pembaharuan manusia, batinnya kita itu akan berjalan. Dan kita akan menjadi manusia-manusia baru di dalam Tuhan. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang efektif, yang the best, yang hidup dalam dunia ini. Sekarang pertanyaan intinya adalah, mengapa Tuhan lebih fokus mengubah hati kita dan roh kita ketimbang yang lainnya? Karena dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-35, saya bacakan kepada saudara ya. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-33 hingga ayat yang ke-35, demikian firman Tuhan. Matius 12, Tuhan Yesus berkata demikian. Jika suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Maka sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Yesus berkata, ayat 35, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Perbendaharaan ini bicara apa? Hati. Ketika Tuhan berkata, menegur orang Farisi yang menuduh Yesus, mengusir setan dari seseorang yang dirasuk
Dan mereka berkata bahwa Yesus mengusir setan dengan menggunakan kuasa Beelzebul. Maka Tuhan berkata bahwa kalau seseorang menghujat Roh Kudus, maka tidak ada ampunnya. Hujat terhadap anak manusia ada ampunnya. Selanjutnya Yesus berkata, kenapa ahli Taurat orang Farisi mengeluarkan kata-kata seperti itu? Karena perbendaharaan mereka buruk, rusak, tidak baik. Hati mereka tidak baik. Kenapa hati kita harus diperbaharui, harus diubah? Hati kita harus diganti dengan hati yang baru. Roh kita harus roh yang baru. Kenapa? Karena hati itu bicara tentang pusat hidup kita. Segala sesuatu berangkat dan keluar dari hati kita. Markus 7 ayat 20-21. Yesus berkata bahwa segala hal yang jahat muncul dari dalam, dari hati orang. Pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, pembunuhan, fitnah, kata-kata kotor. Semua perbuatan jahat itu muncul dari hati dan menajiskan orang, kata Tuhan Yesus. Kedua, kualitas karakter hidup seseorang itu dimulai dari hati. Jadi kalau ada orang kata-katanya kasar, jahat, dan lain sebagainya, saudara jangan pernah berkata, oh hanya mulutnya saja yang jahat. Sebenarnya dia orangnya baik. Tidak. Perkataan kita dan semua perilaku hidup kita itu adalah hasil produksi dari hati kita. Jadi kalau kita mengeluarkan kata-kata jahat, berarti hati kita juga masih jahat. Ketiga, kualitas tindakan dan perkataan kita itu juga bersumber dari hati kita. Karena itu Yakobus berkata, dari sumber yang sama, tidak boleh keluar ada dua jenis air. Air yang pahit, air yang kata-kata, maksud saya. Kata-kata kutuk dan pujian. Air yang pahit dan air yang manis. Tidak boleh. Harus hanya satu sumber. Dan satu sumber yang baik dari Tuhan. Dia menginvestasikan rohnya dalam diri kita, dalam batin kita, dan kita akan bertumbuh menjadi manusia yang berkarakter baik dan sempurna. Dengan demikian, maka karakter yang baik ini merupakan harta yang dititipkan Tuhan dalam diri kita, supaya dengannya namanya bisa dimuliakan. Yesus pernah berkata, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang, dan orang akan melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik, dan mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu pesan Tuhan Yesus. Jadi tujuan dari pemberian hati baru adalah agar kita bisa menjadi orang percaya yang punya kualitas hidup yang baik, benar, dan bisa memuliakan Tuhan. Melalui hidup kita, banyak orang diberkati Tuhan. Banyak orang dijamah Tuhan dan dilawat Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman Tuhan yang telah kami terima hari ini. Tuhan kiranya menolong kami dan memberkati kami. Semua kami yang menerima firman ini kiranya dijamah dan dipulihkan Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa hati baru dan roh baru Tuhan akan berikan kepada kami. Dan karena itulah saat ini kami percaya firman ini akan meneguhkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.